Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah tahu ke bahwa nasabah dari pinjaman online ilegal itu tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat? Yuk kita cari tahu sama-sama. Jalan-jalan ke negeri Sabah, perut pun lapar duduk makan bersama. Kebutuhan hari-hari semakin bertambah, kebutuhan nambah duit tak ada. Pergi memancing, oh ikan sepat, ikan tak dapat entah kemana. Ini zaman serba cepat, pinjaman online ada di mana-mana. Pinjaman online ini sudah ada sekitar tahun 2014 yang dipelopori perusahaan fintech atau finansial teknologi. Fintech ini merupakan bentuk usaha yang bertujuan untuk menyediakan layanan finansial dengan teknologi modern. Hal ini pastinya dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk keuangan dan mempercepat proses transaksi. Lalu, apakah jasa pinjaman online sudah memiliki peraturan dalam proses pelaksanaannya? Untuk peraturan mengenai pinjaman online itu sendiri, sudah ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK Nomor 1/2016. Apa itu OJK? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sendiri memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Apa-apa saja yang diatur dalam peraturan OJK tersebut terkait dengan pinjaman online? Peraturan tersebut membahas tentang legalitas atau keresmian dari penyelenggaraan pinjaman online. Apakah sudah terdaftar dan sudah berizin atau sudah resmi kepada OJK atau belum? Nah, ada baiknya jika suatu hari kalian nak minjam secara online, bisa dicek dulu legalitas lembaga pinjaman online tersebut. Nah, adapun ciri-ciri pinjol ilegal antara lain tidak memiliki izin resmi, tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman sangat mudah, informasi bunga dan denda tidak jelas, bunga tidak terbatas, denda tidak terbatas, penagihan tidak terbatas waktu, akses ke seluruh data yang ada di ponsel, ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi, dan tidak ada layanan pengaduan. Udah tahu ke kenapa sih pinjaman online atau biasa kita singkat menjadi pinjol ini banyak digunakan orang-orang? Alasannya adalah karena kebutuhan masyarakat yang mendesak, dan pinjaman online dapat memberikan proses transaksi uang yang cepat hanya melalui gawai atau ponsel. Orang-orang pasti berpikir bahwa pinjaman online adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Tapi, perlu diingat, mendapatkan uang yang banyak dan cepat melalui pinjaman online tentu punya konsekuensi dan risiko yang harus ditanggung oleh penggunanya ketika melanggar kewajiban atau perjanjian. Ini ada beberapa kasus yang terjadi akibat pinjaman online ilegal, yaitu penagihan sebelum jatuh tempo, penagihan yang dilakukan dengan kata-kata yang tidak nyaman dibaca, pencemaran nama baik, dan penyebaran data pribadi. Lalu, udah tahu ke bagaimana cara mengetahui pinjaman online yang tidak resmi alias ilegal? Ini adalah 10 ciri-ciri pinjaman online ilegal. Pertama, tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK, menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran, memberikan pinjaman sangat mudah, bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas, ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar, tidak mempunyai layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam, pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikat penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Macam mana dengan pinjaman online yang legal? Udah tahu ke? Yang pasti berkebalikan dengan pinjaman online yang ilegal, yaitu terdaftar atau berizin dari OJK. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi. Pemberian pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu, bunga atau biaya pinjaman transparan, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain, mempunyai layanan pengaduan, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas, hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI. Jadi, dah tahu kan beberapa hal tentang pinjaman online yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudahan dalam hal pinjam-meminjam duit membuat pencairan dana terlampau lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Namun, semua tetap memiliki resiko. Tapi, bukan berarti kita harus menghindari semakin mudahnya pelayanan
jasa pencairan dana pinjaman. Namun, memang kita sebagai masyarakat dihimbau untuk harus berhati-hati dalam memilih jasa pinjaman online tersebut. Jangan lupa nonton terus Melayu TV, khususnya program Dah Tahu Ke. Yuk kita sama-sama cari tahu. Dan dukung terus kanal Melayu TV dengan mensubscribe atau berlangganan, atau share video-video yang bermanfaat ke orang-orang terdekat. Dan komen di kolom komentar untuk memberikan saran, topik, atau konten yang bisa kami bahas di video selanjutnya. Pergi ke pentas, ke Jalan Waru, duduk melihat datuk berpantun. Nah, sampai jumpa lagi di lain waktu. Melayu TV, kita serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.